Harso menilik pakaian Ratih yang sudah jauh lebih baik. Wajah yang dulu kusam kini sudah jauh lebih cerah. Dulu, saat Lintang masih bekerja, dia suka mengajak Ratih untuk perawatan, dan setelah Lintang berhenti bekerja, Ratih masih suka perawatan walaupun tak lagi datang ke klinik. Ratih lebih memilih untuk memakai krim perawatan dari dokternya saja. Dari penampilanmu, sepertinya kamu memiliki banyak uang. Pendidikanmu rendah. Pengalamanmu hanya buruh cuci, bagaimana mungkin kamu bekerja di satu tempat, kalau tidak melacur, ucap Harso mendekat dengan senyuman menyeringai. Kamu tidak perlu tahu dari mana aku dapat uang. Tidak usah peduli seperti yang selama ini kamu lakukan pada kami, balas Ratih mendongakkan dagunya menantang. Harso tersentak sejenak. Dia tak menyangka jika wanita yang selama ini selalu lemah kini berubah menjadi berani melawannya. Lalu, dia menatap pada gendis yang kini berlindung di balik tubuh ibunya. Semakin dekat Harso bisa mencium wangi tubuh Ratih yang memakai parfum. Tidak seperti dulu yang selalu bau keringat kelelahan setelah mencuci dan menyetrika. Entah kenapa hatinya merasakan satu getaran yang berbeda. Aku hanya memastikan saja dari mana istriku mendapatkan uang. Aku takut jika kamu melakukan sesuatu yang kotor, kata Harso sambil tangannya terulur ingin menyentuh pipi Ratih. Namun, wanita itu secepat kilat menghindar. Aku bukan lagi istrimu. Ingat, kamu sudah menjatuhkan talak padaku, Mas, ucap Ratih. Saat itu, aku sedang kalap, Ratih. Aku tidak bersungguh-sungguh, balas Harso mulai melunak. Ratih tersenyum sinis. Masih lekat di ingatan, saat terakhir kali Harso pulang ke rumah dan dia tengah membereskan baju-baju sehabis dijemur untuk selanjutnya disetrika. Sebagian sudah selesai dan ada pelanggan yang datang untuk mengambil. Ratih menerima uang bayaran dari pelanggannya dengan rasa haru. Hari ini bisa menabung dan membeli beras juga lauknya. Ratih memang tak setiap hari bisa menerima uang dari hasil cuci gosoknya. Semua itu tergantung kapan baju-baju itu bisa selesai dikerjakan. Ratih hendak memasukkan sebagian uang yang dia dapat ke dalam celengan, saat tanpa dia sadari Harso pulang. Sini aku pinjam dulu uangmu, katanya sembari merampas uang dari tangan Ratih. Tak hanya itu, dia juga mengambil celengan yang selama ini dia sembunyikan. Jangan, Mas. Itu tabungan buat beli seragam sama peralatan sekolah buat gendis, pinta Ratih berusaha meraih celengan dari bekas kaleng biskuit itu. Harso menyungging senyum miring dan menjauhkan kaleng itu dari jangkauan Ratih. Aku hanya ingin meminjamnya sebentar. Aku butuh uang buat biaya Mira ke dokter, katanya keceplosan. Mira siapa, Mas? Simpananmu? Selingkuhanmu? Atau istri barumu? Kenapa kau tak cari uang sendiri? Teriak Ratih memberanikan diri. Halah, kamu tidak perlu tahu. Awas minggir. Harso balik berteriak. Namun, Ratih tak kehilangan akal. Dia mengambil sapu yang ada tak jauh darinya. Dia memukul tangan Harso yang sudah membelakanginya hingga kaleng itu terjatuh. Ratih pun gegas mengambilnya. Tak berselang lama, gendis pulang setelah bermain dengan anak-anak tetangga. Melihat itu Harso langsung menarik gendis. Kalau begitu, aku bawa anak haram ini saja sebagai gantinya. Aku akan menjualnya ke rumah bordil. Aku yakin harganya pasti mahal, karena sebentar lagi sudah bisa dipakai, ucap Harso menyeringai. Ratih yang hendak menyimpan kaleng sontak berbalik dengan kaki gemetar. Dia benar-benar takut jika Harso akan melakukan itu. Lepaskan dia. Teriak Ratih dengan mata berkaca-kaca dan jantung yang sulit diatur debarannya. Antara takut tapi terpaksa harus melindungi putrinya. Harso menarik sebelah ujung bibirnya dan masih memegangi gendis. Kamu ikut sama ayah, ya, nak. Nanti ayah kasih kamu uang jajan yang banyak, bujuk Harso seolah menjadi ayah yang baik. Ratih menatap pada gendis sambil menggeleng. Berharap anak itu tak mendengar bujuk rayu ayahnya yang seperti setan. Sini, nak, sama ibu, bujuk Ratih melambaikan tangannya.
Gendis menoleh ke atas, tepat ke wajah ayahnya yang tersenyum menjijikan. Lalu, dia kembali menatap sang ibu yang memohon agar dirinya mendekat. "Sini," ulang Ratih melambaikan tangannya. Namun, Harso mencekal tubuh kecil itu dengan kuat. "Dia akan kubawa. Lumayan buat modal," ucapnya dengan tawa dan mulai berbalik sambil menyeret tubuh mungil Gendis. Melihat itu, Ratih langsung kembali melayangkan sapu yang tadi dipakai untuk memukul tangan Harso. Kali ini bukan hanya tangan lelaki itu saja, tetapi setiap bagian badan yang bisa kena. Ratih benar-benar kalap karena takut jika Harso benar-benar membawa putri semata wayangnya. "Lepaskan anakku. Kembalikan!" teriak Ratih sambil memukul membabi buta. Harso berbalik dan berusaha melindungi dirinya hingga cekalan tangannya lepas dan Gendis beringsut mundur menjauhi orang tuanya yang bertengkar. Ratih terus mengayunkan sapunya dan menghantam pelipis Harso hingga terluka dan berdarah. "Berani, kau ya?" desis Harso dan mulai melawan. Dia berusaha mengambil ujung sapu itu dan memelintirnya hingga tangan Ratih ikut terpelintir. Setelah itu Harso mendaratkan tendangan ke tubuh kurus Ratih. "Keparat kau, perempuan jalang. Dasar tak tahu terima kasih. Apa jadinya kalau kau tak aku kawini? Kau hanya akan menjadi jalang dengan anak harammu itu." Bentaknya lalu melompati tubuh Ratih yang meringkuk menahan sakit akibat tendangan sang suami. Harso secepat kilat mengambil kaleng berisi tabungan Ratih. "Saat ini juga kuceraikan kau perempuan jalang. Jangan harap aku akan datang lagi ke sini," bentaknya lalu pergi dan tak pernah kembali. Gendis gemetar ketakutan di sudut ruangan. Ratih gegas mendekati dan memeluknya erat. "Apa maksud ayah kalau aku ini anak haram, Bu?" tanya Gendis setelah dirinya mulai tenang. Ratih tersentak kaget. Dia tak menyangka jika anaknya akan menanyakan hal itu. "Bukan apa-apa, Gendis. Ayahmu memang sering berkata ngawur. Kamu jangan dengerin, ya," hiburnya lalu kembali memeluk tubuh mungil itu dengan erat. Sekuat apapun menahan, akhirnya air mata itu tumpah juga. Ratih menangis sambil memeluk putrinya. Lalu kini, lelaki biadab itu dengan entengnya mengatakan jika saat itu sedang kalap. "Apapun alasanmu, kamu sudah menjatuhkan talak itu, Mas, dan aku sudah menerimanya dengan ikhlas. Aku jauh lebih baik tanpa seorang suami," balas Ratih. "Kita masih terikat pernikahan secara hukum negara, Ratih. Jangan lupa itu," ucap Harso menyeringai. "Aku akan segera mengurusnya," sentak Ratih begitu berani. Harso tampak terperangah. Lalu, tak lama datang seorang perempuan dengan perut besar mendekati Harso. "Mas, ngapain kamu di sini?" tanyanya sambil menilik pada Ratih juga Gendis. "Ayo, pulang. Perutku rasanya sudah tidak nyaman." Harso terlihat grogi. Ratih menilik wanita itu dan bertanya. "Apa kamu Mira?" tanya Ratih. Wanita berperut besar itu melebarkan matanya. "Ah, sepertinya aku bisa menebak siapa ini," ucapnya mendekat pada Ratih. "Apa kamu perempuan jalang yang memaksa agar dinikahi sama Mas Harso?" tanyanya dengan senyuman mencibir. Ratih membelalakkan matanya. Rupanya mantan suaminya itu telah banyak bercerita tentang dirinya pada wanita itu. "Ternyata kamu tahu kalau Mas Harso sudah punya istri," ucap Ratih sama sekali tidak takut. Wanita itu terbahak. "Aku taunya, kalau Mas Harso sudah dijebak untuk menikahi perempuan bunting. Wajar saja kalau dia mencari perempuan baru untuk jadi istrinya," balasnya. Ratih menatap pada Harso. Sekarang dia tahu jika sang suami telah membuka aibnya dan Ratih bisa menerima semua itu. Itu memang kesalahannya di masa lalu. Sejujurnya dia juga tidak ingin menjebak Harso kala itu, tetapi lelaki itu begitu bersemangat saat ditawari oleh orang tua Ratih untuk menikah dengannya. Harso memang telah lama menaruh rasa pada gadis manis itu, tetapi Ratih tak pernah menggubrisnya.
Bagai mendapat angin segar saat orang tua Ratih menanyakan kembali soal niat baik Harso yang ingin dekat dengan Ratih. Bapak sudah tak punya biaya untuk menyekolahkan Ratih. Jadi, Bapak pikir, sebaiknya Ratih menikah saja supaya ada yang bertanggung jawab, ucap ayah Ratih kala itu. Harso begitu bersemangat menerimanya. Dia sudah bekerja di pabrik tekstil, jadi tidak takut tidak bisa memberi makan istri dan anaknya nanti. Namun, rasa cintanya berubah seketika saat mendapati Ratih tak lagi suci. Harso juga curiga dengan perut Ratih yang membuncit. Kamu dan keluargamu sudah menipuku. Perempuan jalang. Teriak Harso dan menggampar wajah Ratih tanpa rasa kasihan. Aku minta maaf, Mas. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku ingin mengatakan itu semua padamu sebelum pernikahan kita, tapi Bapak melarangku. Aku minta maaf, jawab Ratih dengan isak tangis. Namun, tidak ada ampun dari Harso untuk sang istri. Tabiat aslinya mulai dia tunjukkan tanpa ragu. Kebiasaan ringan tangan dan mabuk-mabukan. Harso bahkan tak segan untuk tidak pulang selama berhari-hari. Dia juga tak mau memberikan nafkah pada Ratih sejak awal mereka menikah. Ratih menerima dengan lapang dada, itu semua karena memang dia yang salah. Namun, sikap Harso tak kunjung berubah meski dirinya telah banyak mengalah. Lelaki itu datang hanya pada saat butuh untuk melampiaskan nafsu biologisnya, selebihnya Ratih tidak tahu Harso pulang kemana. Yang Ratih tahu, Harso hanya sebatang kara di tempat ini. Ratih menarik tangan Gendis untuk pergi dari tempat itu. Dia tak ingin berdebat lagi dengan orang-orang itu. Ratih, dengar dulu penjelasanku, ujar Harso yang mengejar dan menarik tangan Ratih. Penjelasan apa? Bukankah sudah jelas semuanya, kalau kamu memang tidak pernah menghargaiku sebagai seorang istri? Jawab Ratih. Dia lalu gegas berbalik dan hendak melangkah. Namun, tubuhnya bertubrukan dengan seseorang yang sedang berjalan. Keduanya tampak kaget. Apalagi saat mata Ratih melihat wajah itu. Wajah yang rasanya dia pernah lihat tapi entah di mana. Tatapan keduanya beradu untuk sesaat. Hanya satu yang diingatnya. Wajah lelaki itu mengingatkannya pada seseorang. Sang putri. Bobby memicingkan matanya. Ratih yang sempat kehilangan akal sehatnya kemudian sadar dan gegas menarik Gendis menjauh dari sana. Lelaki itu sempat melihat pada Gendis yang juga menatapnya bingung. Bobby mengingat-ingat kejadian itu. Dia masih teringat pada Lintang, karena Jordi sering curhat padanya tentang wanita itu. Akan tetapi, Ratih hanya dia kenal selintas karena mereka tidak satu sekolah. Bobby diam-diam mengikuti Ratih hingga pintu keluar mall itu dan melihat Ratih juga Gendis pergi menuju jalan dan akhirnya menaiki sebuah angkutan kota. Mata lelaki itu menangkap suatu kecurigaan saat melihat anak yang dituntun Ratih. Gadis itu mirip sekali dengan adiknya waktu kecil. Bobby mencoba menghubungi Jordi lewat ponselnya. Namun, lelaki itu tak juga mengangkatnya. Lagi di mana, sih, lu, Jor, gumam Bobby coba menghubungi temannya itu beberapa kali. Dia tidak tahu jika Jordi sedang berada di luar negeri dan ponselnya sengaja sering dimatikan. Bobby ingin mencari tahu tentang wanita yang pernah menjadi aib masa lalunya. Jordi pernah menghubunginya dan memberi tahu jika wanita yang diperkaosnya hamil dan menuntut tanggung jawab. Namun, tak ada satupun dari mereka yang mau mengakui kesalahan. Alkohol telah memudarkan akal sehatnya. Meski samar, tapi Bobby ingat jika dia melakukan perbuatan terkutuk itu. Walaupun bukan dia sendiri yang melakukan, tetapi benih yang tumbuh tetap saja yang terkuat dan jadi pemenang. Mungkinkah itu anakku? Gumamnya. Untuk apa aku peduli? Lagi pula semuanya sudah berlalu, ucapnya. Ucapan itu terus berulang memutari kepalanya. Namun, saat malam tiba bayangan gadis kecil itu kembali hadir di pelupuk matanya. Sial. Kenapa aku malah ingat lagi kejadian itu? Rutuk Bobby sambil menoyor kepalanya.
Harso tidak bisa memejamkan matanya malam ini. Dia gelisah sekali memikirkan tentang wanita yang pernah ditinggalkannya. Rati sudah jauh berubah. Dia bahkan lebih cantik dibanding saat gadis dulu. "Kamu cantik sekali, Rati," gumamnya. "Kamu kenapa kayak yang gelisah gitu, Mas? Ingat sama mantan istrimu itu?" tuduh Mira. Harso bangkit untuk duduk. "Aku dan dia belum resmi bercerai, Mir," kata Harso dengan entengnya. "Kenapa kamu jadi seperti yang kepincut lagi sama si Rati itu?" tanya Mira menaikkan nada suaranya. Dia tak suka jika laki-laki yang selama ini menjadikannya istri kedua, kini malah seperti ingin kembali pada wanita yang sudah diceraikannya. Padahal selama ini Mira sudah merasa senang karena tak lagi harus berbagi lelaki. "Bukannya kamu bilang sudah bebas tak ingin berurusan lagi sama dia dan anak haramnya?" Mira meradang. Harso terdiam sesaat. "Bagaimanapun juga, kita pernah menyakiti dia karena perselingkuhan kita. Kamu tahu sendiri, kan, saat kita pacaran, aku masih suaminya si Rati," ujar Harso seperti yang menyesal. "Iya, itu, kan, karena kamu yang dari awal bohongin aku. Bilangnya kamu lagi ada masalah dan lagi proses cerai sama dia," balas Mira. Harso melamun dan tak mendengar ucapan Mira yang berada di sampingnya. Dia tergoda dengan kecantikan Rati sekarang. Bahkan jika dibandingkan dengan Mira pun, Harso merasa Rati jauh lebih cantik kemana-mana. Ada rasa sesal dalam hatinya. Coba kalau dulu dia berikan uang pada Rati dan membuat istrinya itu cantik, pikirnya. Ternyata, wanita akan cantik jika diberi modal. Dulu, setiap kali gajian, dia selalu mentraktir Mira. Perempuan yang menjadi office girl di tempat kerjanya. Tubuhnya yang montok dengan make up tebal membuatnya tergoda. Berbeda dengan Rati yang selalu tampil polos apa adanya. Baju-baju yang dipakai Rati pun sangat sederhana dan agak ketinggalan zaman. Jauh berbeda dengan Mira, dia selalu punya koleksi baju baru yang dia beli secara online. Gucci, Dior, Versace, dan merek terkenal lainnya walaupun hanya produk imitasi, yang penting bisa tampil gaya. Harso tak segan memberi uang jajan pada Mira agar wanita itu mau dia dekati. Harso pun kadang membelikan baju baru untuk Mira. Semakin lama hubungan mereka semakin dekat. Dari awal hanya makan di luar, lama-lama Harso memberanikan diri datang malam-malam ke kontrakannya Mira sambil membawa martabak atau makanan lainnya sebagai buah tangan. Mira pun tak keberatan. Dia malah senang dengan kedatangan Harso ke sana. Malam pun bergulir. Harso masih betah dan tak ingin pulang. Otak kotornya membayangkan memeluk tubuh montok Mira malam ini. "Dingin ya?" ucapnya pura-pura menggosokkan telapak tangannya. "Sini, biar anget," ucap Mira yang berada di kursi satunya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Harso bersemangat sekali mendekati wanita itu. Setan pun mulai melancarkan bisikannya. Suasana dingin karena di luar hujan membuat mereka terpacu untuk berbuat sesuatu. Mira tak menolak saat Harso mulai menggerayanginya. Dia malah mengajak Harso untuk melakukannya di ranjang. Harso sedikit heran karena Mira tidak kesakitan dan dia juga tidak kesusahan melakukannya. "Kamu sudah nggak perawan?" tanya Harso setelah mereka selesai melakukannya. "Aku ini janda, Mas. Keluar SMP langsung nikah, tapi aku nikah secara siri," jawab Mira mesem-mesem. Harso manggut-manggut. "Pantas," pikirnya. "Aku juga punya anak di kampung. Makanya aku tiap bulan harus ngirim uang ke kampung buat biaya anakku," lanjut Mira. "Oh, begitu, toh. Baiklah, kalau begitu, mulai sekarang Mas akan ngasih kamu uang bulanan biar kamu nggak kekurangan. Tapi, syaratnya aku boleh datang ke sini malam-malam," bisik Harso dengan nada genit. Mira senyum-senyum lalu mengangguk malu-malu. "Yes," pekik Harso. Mulai saat itu, Harso semakin sering datang ke kontrakannya Mira. Dia bahkan tak segan menginap di sana.
Harso pun tak segan memberikan uang untuk Mira, sementara istrinya di rumah banting tulang hanya untuk bisa makan. Rati mencucikan pakaian orang-orang untuk dia bisa makan dengan perutnya yang semakin membesar. Dia bahkan masih mencuci dan menggosokkan baju orang-orang sampai hari di mana dia akan melahirkan. Dan Harso sama sekali tak pernah peduli. Lelaki itu datang pada Rati di saat Mira sedang mendapat tamu bulanan. Dengan kasar Harso memaksa meminta haknya meski Rati menolak karena kepayahan. Jual mahal kau an asteris eng. Aku ini suamimu. Apa kau hanya mau melayani lelaki di luar sana? Bentaknya. Rati hanya bisa pasrah dengan hati yang teramat perih. Tidak pernah ada kata-kata halus untuknya yang keluar dari mulut Harso. Rati terima, karena dia memang membawa aib yang dia buat tanpa sengaja. Aku ini diperkosa, Mas. Bukannya dengan suka rela memberikan tubuhku pada mereka, ucap Rati dengan jiwanya yang perih. Diperkosa, diperkosa. Kamu juga pasti menikmatinya. Dasar jalang. Bentak Harso menoyor kepala Rati dengan kasar. Setelah dia selesai menuntaskan hasratnya dia pergi begitu saja dan Rati hanya bisa menangis sendirian. Bahkan di saat perutnya terasa mulas dan melilit karena si jabang bayi, Harso tak ada di sana. Rati hanya merintih sendirian. Semakin lama, rasa mulas itu semakin hebat. Dengan langkah terseok Rati keluar untuk pergi ke klinik bersalin. Namun, rasa sakit yang semakin hebat membuat dirinya terjatuh. Beruntung ada tetangga yang melihat lalu membawanya ke bidan terdekat. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar berulang kali di pintu rumah Rati. Wanita itu sedang mengajari putrinya mengaji. Rati dan Gendis saling pandang dan bertanya-tanya siapa yang datang. Biar aku yang bukakan pintu, Bu, ucap Gendis dan beranjak bangkit menuju pintu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.